Iya. Kebanyakan dari teman-teman yang komen, Bang, ada yang nyuruh siaran langsung. Lah, saya bingung. Kemarin itu saya coba. Ternyata siaran langsung itu masuk ke bonusnya. Dan kecil sekali. Walaupun yang lihat itu banyak sekali, tapi kecil sekali. Iya. Begitu ya? Iya. Nah, yang perlu saya tanyakan, kira-kira masalah saya itu dialami teman-teman atau hanya saya sendiri? Bahwasanya saya masih kepotong 30% dan masih sampai sekarang masih kita pelajari ya sama ketua dan semuanya. Jadi memang ada. Kebetulan akun saya itu sampai sekarang kepotong 30%. Sudah beberapa cara, Bang ya. Sampai ngisi formulir itu sampai tulis tangan, sampai PDF itu masih tetap kepotong 30%. Jadi kemarin matur suwun gara-gara memang setiap hari saya belajar sama Kang Cakra, sama ketua ya. Dan sampai saya terakhir kemarin itu $1.000. Tapi ya itu kepotong 30% jadinya ya alhamdulillah lah sodako. Seperti itu. Jadi memang harapan untuk mengundang teman-teman semuanya, jangan malu ketika Facebook. Kalau menurut pengalaman saya, yang saya ini real istilahnya dari nol ketika saya ada masalah lari ke ketua, masalah terus lari, dan akhirnya dapat pencerahan terus-menerus dapat pencerahan. Teman-teman jangan pakai efek ya, itu pengalaman saya, Bang ya. Nah ini yang dijelaskan tadi, lupa. Efek dari mau posting itu kan ada efek-efek ya, ada 8D, ada iPhone ya. Itu ternyata dolar kita kesedot ke situ. Terus ada musik ya. Dulunya saya tantang ketua. Lawang ini disediakan sama Facebook kok nggak boleh dipakai. Musik yang disediakan Facebook. Ternyata itu juga dolar kita lari ke situ. Saya sampai kenapa saya 1 juta itu waktu itu berapa kan? $10 ya. 1 juta itu $10. Nah, sedangkan para master, para suhu 1 juta sudah 40 sampai $45. Ternyata ketika dicek, saya pakai efek, saya pakai musik yang disediakan oleh Facebook. Ternyata itu bujui, teman-teman. Uang kita kesedot dari luar biasa. Nah, ini pengalaman yang sangat saya rasakan ya. Ketika saya menghilangi itu, terus lagi ini untuk meningkatkan komunitas kita atau hubungan kita, interaksi sama pemirsa, komen itu akan meningkatkan dolar kita. Setiap komen apapun itu komen, walaupun menjelekkan kita, salam sambut dengan baik. Mereka akan malu dan terus akan komen dengan baik, dan itu meningkatkan dolar kita. Sekarang karena saya memang rajin membalas komen, sekarang 1 juta dolar saya sudah 60 lebih. Nah, kenapa? Interaksi di situ, Pak. Interaksi di situ, Pak Bengi, Pak Awan tak balas kok, Pak. Sampai ono sing nyelatu nyangkem itu. Jadi saya minta solusi, terima kasih atas kritikan dan minta solusinya. Akhirnya mereka minta maaf, gitu kan. Nah, itu salah satu income yang memang tidak terduga, teman-teman, bahwasannya interaksi atau balas komen itu sangat penting sekali. Mereka akan tetap walaupun jelek, kalau kita sambutannya baik pasti akan baik. Nah, ini kan ketua yang paling pengalaman yang belum mungkin teman-teman juga nanti akan merasakan tentang siaran langsung ya. Nah, siaran langsung itu menurut saya itu dilanjutkan apa stop aja sampai di situ? Gak apa-apa. Jadi live streaming itu masuk bonus, teman. Kalau pengen live, kalau bonusnya belum kebuka, kalau live percuma. Ya. Kalau live percuma kalau bonusnya belum buka. Ya.
kasih saran ya Kang ya, barangkali dibahas ini. Kan beberapa teman-teman tadi, mohon maaf ya saya nggak menyombongkan diri, soalnya saya wis merasakan seperti itu. Jadi trik untuk upload mulai dari upload ya, upload dan nanti thumbnail yang akan terpajang di situ seperti apa, ini teman-teman nggak paham ternyata, nggak paham. Jadi saya lihat videonya ini nggak sampai ditonton 3 detik, saya yakin sudah di skip orang, nggak ada menarik-menariknya sama sekali gitu. Kalau masalah kualitas kamera, saya ini punya prinsip, kamera paling bagus adalah kamera yang kita miliki, kan seperti itu ya kan, manfaatkan yang ada. Nah, upload ini kalau di YouTube itu kan thumbnailnya jelas. Nah, teman-teman ini nggak paham thumbnail yang bagus biar diklik orang, terus video 3 detik pertama itu membuat orang tertarik terus untuk menonton sampai selesai, ini nggak paham kan. Nah, biasanya Kang Cakra sama Mas Eko ini kan inti dari video itu kan biasanya ditaruh di depan ya, misalnya di situ ono kan dideleng ngarep, orang nanti penonton akan dondi gendini kan seperti itu, penasaran itu Kang satu. Terus judul sama tag, beberapa temen ini nggak ada judul, langsung tag upload, jadi nggak ada ketertarikan penonton audiens untuk melanjutkan nontonnya ini sampai selesai. Oke. Nah, ya Bang ya. Oke, nanti kita akan jelaskan sama Kang Poko Tamrin, karena memang dari awal ya saya dan Kang Pring ini adalah istilahnya itu mencetus. Kita itu sebenarnya Facebook itu juga bisa kita lakukan seperti YouTube. Kita thumbnail itu kita bisa taruh depan di luar video, itu bisa sebenarnya. Nanti Kang Pring yang bisa menjelaskan ya. Terima kasih Mas. Ini sangat apa ya namanya ya, berharga sekali sebetulnya dan bermanfaat untuk tayangan kita. Jadi gini, pertama kali upload di mode profesional itu di kalangan kita waktu itu kan saya sama Cakra. Nah, bagaimana supaya kita bisa menempatkan thumbnail tanpa ada lapisan dari luar, begitu ya. Jadi di video kita di awal itu usahakan itu ada gambar yang menjadikan auto thumbnail itu tadi, karena yang ditampilkan di waktu kita nyekrol video reel itu, maka tampilan pertama kali itu pasti awal video. Jadi di awal video lah itulah kita buat gambar sebagus mungkin ya, semenarik mungkin ya, segimik mungkin, sehingga itu auto menjadi thumbnail. Nah, disitulah nanti penonton itu akan penasaran dan mengklik video kita, menonton video kita. Yang kedua, usahakan untuk setiap konten kreator, apapun itu temanya, jangan sampai gaduh-gaduh. Kalau istilahnya dalam konten kreator itu gaduh-gaduh. Sekarang misal nih, aku tak coba temanya sepur-sepuran gitu ya, 1 bulan sepur mawon yang diupload, jadi kereta api terus, tiba-tiba jenuh. Dalam 1 bulan kita beralih ke tema yang lain, langsung kulineran. Nah, itu nanti ya jangan berharap video kita nanti akan tambah meningkat. Dalam dunia nyata ini gambarannya ya, 1 bulan jenengan sajian sego goreng yang ketika itu sudah banyak pelanggan yang datang, mungkin dalam 1 hari sudah mendapatkan atau terjual 50 porsi, artinya kan sudah ada 50 orang pelanggan kita dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan tiba-tiba jenengan langsung jual bakso, bados pelanggan baru. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya jangan sampai gaduh-gaduh. Kalau masakan kuliner misalnya mak-mak nih, wah daripada nanti masak males gitu, ayo nak aku syutingen iki ono masakan lodeh, bumbune apa, ayo kan disediakan semuanya. Ini teman-teman, saya saat ini masak lodeh,
bumbunya ini gitu. Cedet. Terus proses masaknya seperti ini gitu ya. Secara singkat jadikan dalam 1 menit. Nah, nanti di awal video ketika sampai ngedit, bikin gambar yang sebagus mungkin. Misalnya lodeh kok montongi gawadi ngono ya. Digrubung wong ngono ya. Di awal video toh. Di awal video dengan durasi ya 2 detik lah. Blak ngono tok wis. Itu nanti auto menjadi thumbnail real kita nanti. Tetapi ada satu problem. Ini yang terjadi kepada saya saat ini. Mau welas rek rong bulan wis enggak bayaran lagi. Bukan gajian sebenarnya gajian. Masalahnya gini kan. Masalah yang saya alami ya bukan di thumbnail ternyata, tetapi di judul yang tidak masuk akal. Itu yang saya maksud dengan AI itu tadi. Dia bisa mendeteksi teks. Ketika teks itu sudah tidak logik, tidak logika, maka itu tergolong pelanggaran, tetapi tidak melanggar standar komunitas Facebook. Begitu. Artinya akun saya sampai saat ini tetap aman gitu. Tetapi tergolong bermasalah karena membuat judul yang tidak logika. Misal nih, saya menghapus 13 tanggal yang dimana setiap ya Allah, alhamdulillah dirahmati. Ini merapat ya. Boyong sih. Ibu, geser ibu. Monggo. Pakai niku jenengan teles banget iki. Hujan guys. Oke teman-teman, saya mulai lagi ya. Ini yang perlu dihindari ketika dan jadi ketika kalian nanti membuat thumbnail dengan berbagai macam gimmick yang sesuai dengan karakter masing-masing ya. Kalau misalkan itu misalnya kulineran ya, bikin saja gambar sebagus mungkin yang sekiranya itu punya magnet besar, punya daya tarik besar. Tapi sekarang itu nggak muncul. Sebagian masih muncul. Sebagian Iya, begini. setting ulang, tapi ternyata ya setelah kita bikin kita harus Gini kan. Sebenarnya kalau kita tonton di profilnya langsung itu tidak kelihatan. Tetapi kalau kita sudah keluar seperti ini, ya ini tetap akan di awal. Karena di Facebook ini adalah istilahnya itu kita tuh jalan terus, ya, jalan terus. Ya. Ya, itu akan jalan terus. Nah, ini kenapa kita harus buat video 2 detik untuk thumbnail? Karena ketika di scroll orang, karena kalau saya sama Kang Bokotan Pring dulu tuh pernah eksperimen istilahnya ya. Kita scroll 2 menit gini. Kalau aslinya ya, kalau asli gini langsung bilang teman. Kalau kita tayangkan 2 detik untuk thumbnail, itu orang akan penasaran dan tahu thumbnail kita seperti apa. Nah, saat ini itu yang dialami teman-teman itu ketika kita buat thumbnail 2 detik, ketika kita tonton di profilnya, di video, kolom video itu tidak ada keluar thumbnailnya. Tetapi kalau sudah keluar di berandanya seperti orang ini keluar, gitu loh. Karena orang itu nonton itu apa ya, acak teman-teman. Acak ketika ada FYP, ada yang direkomendasikan akan keluar di sini. Nah, kita nyekrol kan seperti itu. Istilahnya kita lihat reel seperti ini ya. Nah, ini akan keluar terus. Nah, kalau video kita viral akan keluar di sini. Ya. Jadi tidak tahu video, istilahnya tidak tahu apa ya.
ngomong apa lagi? Kuliner. Kuliner. Aduh. Ngeblank ketua ya. Bayaran 10 juta miki wong ini ya. Oh, iya, Kuat ngono. Ayo ngono kudu. Welas ta opo ngono. Jadi gini teman-teman, aku kembali kepada topikku tadi ya. Jadi sebetulnya thumbnail tadi yang di-share itu tadi itu video sudah. Jadi itu bukan thumbnail sebetulnya, tapi video karena diselipkan di waktu kita ngedit video, ditaruh di depan video gitu loh. Sehingga auto seolah-olah dia thumbnailnya begitu loh. Nah, namun jangan meskipun thumbnailnya dengan gimmick yang berbagai macam hal, jangan membuat judul yang tidak logika. Itu yang terjadi kepada saya. Jadi dengan hal tersebut, karena waktu itu sampai videoku, makanya tadi aku bilang aku gajian sampai 34 juta, itu satu kali upload itu aku sampai satu hari sudah 1, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai ke 12 juta. Dan itu aku kemarin itu dapat masalah tapi tidak tergolong pelanggaran, dan aku harus menghapus 13 tanggal yang setiap tanggalnya saya upload 3 video, berarti sekitar 30 lebih video saya hapus. Nah, itu masalahnya di judul, karena memang awalnya itu berawal dari YouTube yang sehingga itu kan karakter YouTubeku itu masuk di Facebook gitu loh, sehingga membuat judul itu sama seperti halnya di YouTube gitu loh. Misal nih, rumah di tengah laut viral di Jawa Timur, logika nggak? Dan itu ditonton 12 juta. Manusia ular di dalam gua, logika nggak? Nah, itu yang bermasalah, yang menjadikan akunku bermasalah, sehingga muncul itu tadi, masalah itu video tadi 13 tanggal yang setiap harinya saya seperti minum obat. Jadi teman-teman yang kalau ingin cepat buka, salah satu triknya komitmen, yang kedua sering-sering upload. Paling tidak satu hari itu 3 video, pagi, siang, habis pagi ya minum obat Pak Mustahim gitu loh. Ya paling tidak 2 kali lah gitu loh. Kan ya lumayan, misalnya semuanya sudah monetis, itu kan nanti semakin banyak income kita gitu loh. Nah itu teman-teman. Nah terus ketika membuat judul, usahakan hashtagnya sesuai dengan tema konten masing-masing. Jangan sampai tidak ada hashtag. Kalau seperti saya kan memang berawal dari YouTube yang ketika misal makam Mensewu, makam Mbak Alawi, iki jagone, makam Mbak Alawi kabur, ya kan? Hashtagnya viral, gempar, FYP, heboh. Itu pasti terus wis. Setiap aku upload pasti hashtag itu 4 tadi yang tak pakai. Kalau kuliner misalnya, kuliner viral, ya viral hari ini, makanan artis, nah gitu hashtagnya. Misal nih, jadi harus seperti itu. Nah hashtag tadi mendukung video kita untuk direkomendasikan lebih banyak, karena orang itu pasti mencari toh. Meskipun tidak mencari, paling tidak dia akan nonton sesuai dengan historis tontonannya. Ketika dia nonton makanan artis terus, maka video kita yang tadi dengan pakai hashtag tadi kesaut ke beranda mereka masing-masing. Seperti itu teman-teman. Jadi monggo. Ini loh Kang masalahnya. Monggo Pak Mustahim berikut. Beberapa minggu kemarin kan ada gangguan dari thumbnail ya. Thumbnail kita kan kalau diupload kan itu api-api, ada judulnya, ada gambar-gambarnya. Beberapa minggu kan tiba-tiba hilang. Jadi kalau dibuat di HP kita, thumbnail udah duwelelek kabeh lho Kang maksudnya. Oh, gini. Ini pengaruh apa kan kira-kira? Ini Pak Mustahim yang saya jelaskan tadi. Orang nonton video kita itu tidak mungkin buka profil kita, jarak buka profil kita terus masuk itu jarang. Ketika video kita direkomendasikan akan keluar seperti ini yang sampai ya di sini pasti akan video utama tadi thumbnail yang keluar. Ada tulisannya itu. Iya, sama. Sebenarnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Thumbnail kita itu tetap tampil ya di beranda orang itu ya ketika dia nyekrol. Dia tetap tampil karena itu sebetulnya kan bukan thumbnail sebetulnya kan, tapi awal video kita sebetulnya. Tapi tetap ada di depan gitu.
begitu teman-teman. Gak masalah. Nggak masalah. Pokok sepenting Cuma kemarin saya ngomong di grup kan, ya pokok aja sampai ono pupu. Ono ayo. Cuma kemarin saya ngomong di grup seperti itu. Nih. Judul. Jadi itu yang terjadi kepada saya. Ngawan nasarong bulan aku gak bayaran. Kan nggak bayaran, tetapi dicelengi. Karena yang ya tadi ya, Karena belum nyampe $100 setiap bulan ini. karena tidak direkomendasikan. Makanya tadi kenapa? Video bermasalah tapi tidak melanggar komunitas. Itu yang tidak disebarkan oleh Meta. Tidak disebarkan, artinya video kita yang lama-lama itu yang kena bermasalah itu akhirnya berdampak pada akun profil kita, dan itu butuh real, itu kan undangan dan butuh kepercayaan lagi ya. Butuh kepercayaan yang artinya kita harus tetap upload setiap hari dengan konten yang benar-benar original, yang tentunya kedepannya itu bisa yang belum buka insya Allah kebuka. Yang tadi saya kirimin link itu salah satu trik, mungkin 50% insya Allah kebuka ya. Formulir pengajuan untuk dapat undangan monetisasi kreator konten itu nanti bisa langsung diisi sekarang. Nah, ini teman-teman nanti. Jadi ini salah satu kategori pelanggaran dan tindakan YouTube itu seperti apa? Ya Facebook ya, jadi itu dong. 10 juta. Amin ya Allah. Jadi gini, ketika kami memiliki pedoman tentang konten yang akan kami sarankan untuk orang-orang, pedoman ini sesuai dengan strategi yang telah kami gunakan untuk mengelola konten bermasalah di Facebook dan ini peraturan dari tahun 2016, yaitu tindakannya adalah tindakan dari Facebook ini. Ketika konten kalian bermasalah ataupun berpelanggaran begitu ya, Facebook akan menghapus. Ini kategori pertama. Ya, kedua akan dikurangi. Ketiga diinformasikan. Nah, untuk hapus ini langsung dari Facebook nanti disarankan dihapus atau dihapus langsung oleh Facebook ketika konten kalian bermasalah pelanggaran gitu ya. Yang kedua adalah dikurangi oleh Facebook. Nah, ini yang terjadi kepada saya. Kontennya bermasalah tapi tidak melanggar komunitas. Hanya di judul itu tadi, sehingga dikurangi oleh Facebook. Apa yang dikurangi? Rekomendasinya. Rekomendasinya dikurangi. Yang kedua, pengikut saya pun dikurangi. Jadi 3 bulan terakhir ini sudah kurang merosot 2.000 pengikutku hilang. Kemarin ini juga ya. Nyalon sak kursi. Nah, ini juga yang kemarin terjadi ke Kang Eko. Ternyata di settingan, di interaksinya itu hanya teman. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin teman-teman yang pengaturannya mungkin salah, mungkin bisa dibenarkan ya. Harus ke publik. Jadi komentarnya kemarin yang komentar itu teman-temannya saja. Nah, takutnya indikasi juga permasalahan itu dari komentar orang yang sama. Ya, orang yang sama, teman yang sama itu yang komentar terus. Itu yang ditakutkan dianggap spam. Nah, itu salah satunya mungkin. Makanya untuk antisipasi saja. Ini yang kedua dikurangi tadi ya. Dan yang ketiga diinformasikan. Diinformasikan ini seperti konten-konten yang sensitif. Ya kan? Hanya ditonton untuk kayak gitu loh, biasanya kan gitu. Itu boleh ditonton, boleh tidak. Itu Facebook menginformasikan dulu ini layak ditonton apa tidak, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang saya maksud tadi. Ketika kalian ingin konten kalian produktif dan ingin ditonton lebih banyak ke depannya, seperti yang saya alami, hindari. Kalaupun itu ya ada sesuatu yang seperti cara-cara yang Cakra sampaikan tadi, monggo ngikut ya Kang ya, gitu ya. Angka ikut mawon gitu. Seperti itu triknya teman-teman. Jangan lupa
usahakan semenarik mungkin sehingga penonton itu betah menonton kita. Dari betah itulah tadi sehingga video kita direkomendasikan dan berpotensi fitur-fitur monetisasi kita seperti real in-stream, langganan ataupun bonus itu buka nantinya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Kang. Monggo Mas. Niki Mas. Ngono lho rek, cek tambah rukun, tambah akrab ngono rek. Dadi aku nek ngajuk ono Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nama saya Yoda dari Nganjuk. Saya sebelumnya hanya editor, saya bukan konten kreator. Di sini saya baru belajar Facebook ya. Untuk pemula seperti saya kan tadi baru buat akun. Nah, untuk pertama itu kita ngejarnya pengikut, viewer, apa kita bisa langsung daftar di apa monetisasi konten kreator itu? Kalau kita daftar, kita yang pertama kali lakukan adalah kita melakukan mode profesionalnya. Sudah diaktifkan? Kita aktifkan mode profesional. Dan kedua, kita tidak mengejar follower, tapi kita mengejar viewer. Nah, bagaimana kita mengejar viewer? Kita harus perbaiki kualitas konten dan satu tema atau satu arah. Ya, satu tema satu arah. Misalnya Mas Eris juga YouTube-nya ya game. Nah itu kan akhirnya punya pengikut sampai 5 juta orang ya. Itu karena apa? Karena viewernya naik. Viewernya naik itu otomatis pengikut juga akan naik. Jangan follow, jangan apa, enggak perlu sebenarnya. Enggak perlu. Kalau ada yang pertemanan, ada yang minta konfirmasi aja. Kita nggak perlu minta pertemanan gitu, enggak perlu. Nanti takutnya dianggap spam. Spam atau dianggap robot ya, dianggap robot. Itu yang sering terjadi. Ya. Yang pertama adalah kita harus buat tentukan tema terlebih dahulu ya, tema konten, kemudian paling tidak kualitas yang terbaik untuk kita sendiri untuk video, dan konsisten upload itu paling enggak sehari minimal 2 kali lah, minimal 2 kali. Selanjutnya loss terserah. Upload 10, bahkan Mas Tamam tadi itu upload 10 kali ya, 8 kali sehari itu gajian berapa itu? 15 juta sate gulai. Nah seperti itu Mas ya, paham? Jadi yang pertama adalah kita aktifkan mode profesional terlebih dahulu. Mode profesional, kita tentukan tema dan konsisten upload. Untuk tadi kan masalah thumbnail itu kan teknis sebenarnya ya, dan kita bahas tadi. Nanti bisa langsung praktek untuk buat thumbnail sekalian, jadi teman-teman biar tahu ya. Oke, sudah paham? Ya. Ada lagi yang tanyakan? Sampai lu goreng ora apa-apa Mas. Sebenarnya saya belum tahu cara mengaktifkan Facebook Pro. Apakah Bawa HP. Langsung aja bawa nih. Oke. Oh langsung aja. Yang ibu-ibu yang belum, monggo. Ayo, Langsung eksekusi. Aku wis gak melandani bojoku. Gelek dhewe bojoku wis. Iya.